Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Wa qala Allah azza wa jalla aidan fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghani au ghinaun nafas. Wa qala aidan yakni rawahu Ibnu Hibban innamal ghina ghinal qalb wal faqra faqrul qalb. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrilillahi wahda. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan hidayah alal iman, Islam wal ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, manusia dalam istilah Western disebut dengan Homo economicus, yang bermakna ya segala tindakannya didasarkan kepada keuntungan ya yang didapatkan. Ya, ini adalah perkataan dari Adam Smith ya, yang merujuk kepada perkataan ini bahwa manusia itu selalu melakukan segala sesuatu karena adanya kepentingan, karena adanya manfaat ya yang dia dapatkan. Tentu saja manfaat dalam hal ini adalah faktor-faktor ekonomi ya. Tetapi dalam perspektif Islam yang namanya manusia ya, al-insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya juga sama diberi rasa cinta kepada harta, kekayaan dan juga perhiasan dunia lainnya. Sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi ya manusia itu apa? Dengan kecintaan ya kepada kekayaan dan juga kepada dunia. Sehingga kemudian ya setiap manusia ya ingin ya mendapatkan harta kekayaan dan juga perhiasan dunia yang lainnya. Termasuk juga ya kebanyakan manusia ingin agar hidupnya itu kaya raya. Ya setiap apa yang dia inginkan bisa didapatkan. Namun apakah sejatinya dalam Islam kekayaan itu hanya diukur dengan harta, hanya diukur dengan materi, ya hanya dilihat dari bagaimana seseorang itu kaya raya? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Ya karena kekayaan ataupun seseorang itu disebut kaya ya bukan hanya diukur dari jumlah hartanya, bukan hanya dilihat dari sisi kekayaannya. Energi dan juga semangat bahwasanya kekayaan seseorang atau seseorang itu disebut sebagai kaya bukan hanya ukuran harta, ini mengilhami atau menginspirasi
ya bagi wasiat ya para pendahulu kita di tanah Nusantara ini ya, sehingga kemudian muncul istilah sugih tanpa banda atau sugih tanpa bondo. Maknanya adalah apa? Kaya tanpa harta. Ya, karena rumongso sugih senajan tanpa bondo. Ya, artinya seseorang itu merasa dirinya kaya, ya padahal dia tidak memiliki harta. Ya, kenapa? Karena kekayaan itu sejatinya ya bukan hanya diukur oleh jumlah harta yang dimiliki. Ya, ini juga didasarkan kepada yang kemudian dikembangkan oleh Raden Mas Sosrokartono ya, yang inspirasinya tadi adalah dari Sunan Kalijaga, kemudian dari semangat dan juga spirit Islam bahwasanya kekayaan tidak diukur hanya dengan harta. Sejatinya ya filosofi dari sugih tanpa banda atau sugih tanpa bondo ini memiliki alur atau memiliki jaringan ya dan juga urutan ya yang panjang, mulai dari digdaya tanpa aji ya, artinya kesaktian tanpa ajian, meluruk tanpa bolo ya, menyerang tanpa pasukan, kemudian menang tanpa ngasorake ya, menang tanpa merendahkan, terima mawi pasrah atau menerima takdir dari sang pencipta, kemudian suwung pamrih tepi ajri ya, tidak ada niat jahat maka tidak akan ada rasa takut. Demikian juga langgeng tan ana susah tan ana bunga, tenang ketika menghadapi kesusahan dan juga menghadapi kesenangan, anteng manteng sugeng jeneng, diam sungguh-sungguh maka akan selamat dan sentosa. Sugih tanpa banda dalam perspektif Islam dipahami sebagai sebuah kekayaan yang bukan hanya diukur oleh harta benda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang mereka inginkan dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, dzalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia, wallahu indahu husnul ma'ab ya, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik yaitu surga atau jannahnya. Kemudian ya ayat ini berarti ya menjadikan bahwasanya kecintaan terhadap harta ya, manusia yang cinta dengan harta itu menjadi sebuah naluriah, menjadi sebuah apa, fitrah. Tetapi kemudian apa, dalam Islam itu diatur ya, bahkan ya terkait dengan harta kita juga diperintahkan untuk apa, mencari ya rizki, mencari harta kekayaan tersebut ya, kama qala Allahu azza wa jalla fa idza qudiyatis salatu fantasyiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun ya. Apabila telah ditunaikan salat ya, salat Jumat dalam hal ini, maka bertebaranlah fantasyiru fil ard, di seluruh muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan agar ya kalian itu beruntung dan juga sukses ya. Tetapi kemudian ya perintah untuk mencari harta untuk memperkaya diri ini dibatasi dengan kita itu tidak boleh berlebih-lebihan ya, bermegah-megahan. Kenapa? Karena diancam oleh kalamullah yang lainnya, yaitu alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dengan harta
telah mencelakakan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Maka pemirsa sekalian, sejatinya kaya dalam pandangan Islam itu adalah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal ghina, dan tidaklah dikatakan kaya ya an kasratil arad, dari banyaknya kemewahan dunia, walakinnal ghina atau akan tetapi kaya itu adalah apa? Ghina nafas, ya, yaitu kayanya ya jiwa atau hati yang selalu merasa cukup dengan takdir, dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat yang lainnya dikatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abadzar atara kasratul mal wal ghina. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang bahwa banyaknya harta itulah yang disebut dengan ghani, dengan kaya? Maka Abu Dzar menjawab, qultu na'am, ya betul. Ya, maka beliau bersabda, wa qala wa taraqillatul mal huwal faqra. Ya, apakah juga engkau memandang bahwa sedikitnya harta pada seseorang itu disebut dengan fakir? Qalat qultu na'am. Ya, maka Abu Dzar mengatakan, iya ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ghina ghinaul qalb. Ya, sesungguhnya yang namanya kaya, ya, yang namanya kaya atau ghani adalah kayanya hati, ya. Kayanya seseorang dengan hati yang selalu merasa cukup, ya. Sedangkan fakir adalah fakirnya hati. Wal fakru ya fakratul qalb. Ya, fakirnya hati yaitu hati yang selalu merasa tidak puas. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Maka pemirsa sekalian, kekayaan, ya, kita itu boleh kaya, tetapi kemudian kita mesti paham dari hakikat harta di dalam Islam. Ya, dalam surat Al-Hadid ayat ke-7 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wa anfiqu, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu, ja'alakum mustakhlafina fi, yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kamu menguasainya. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya hakikat dari kepemilikan harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan manusia sebagai mustakhlafina fi, diberikan kekuasaan ya untuk memanfaatkannya, untuk menggunakannya di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka ya dikatakan juga ya dalam surat An-Nur ayat ke-33, wa atuhum mimma lillahilladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka ya dalam bentuk nafkah sebagian dari malillah, harta Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakannya kepada kalian. Maknanya bahwa harta itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya, akan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki dan ditahan kepada siapa saja yang dikehendaki. Maka kita sebagai seorang muslim ya wajib untuk apa? Thalabur rizq, ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rawahu Tabrani, thalabul halali wajibun ala kulli muslim. Ya, mencari rizki yang halal itu hukumnya wajib ya atas setiap orang muslim. Ya, bahkan kita sebagai seorang muslim juga diperintahkan, ya, disyariatkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan juga amal yang mutakabbalan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemirsa sekalian, boleh kaya harta dan bisa jadi yang lebih utama
Ya, misalnya dikatakan la ba'sa bil ghina limanittaqa wasihhatu limanittaqa khairun minal ghina wa tibun nafas minan ni'am. Ya, tidak apa-apa dengan kaya bagi orang yang bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Bahagia itu bagian dari kenikmatan. Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi kita tuh boleh kaya gitu ya. Boleh kaya, tidak ada masalah gitu ya. Bahkan dikatakan ya dalam riwayat Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziko kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, orangnya Muslim, diberikan rizki yang cukup, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Sehingga kemudian kayanya harta ya sejatinya adalah tidak lebih utama dari kayanya hati. Karena kayanya hati akan membawa kepada rasa kecukupan di dalam kehidupan. Ya, satu dari wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amr, riwayat Ahmad, ya, beliau bersabda, ya Amr, nikmal malus salih lil mar'i salih. Ya, wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh. Kenapa? Karena harta yang dimiliki orang yang saleh akan selalu digunakan untuk amal-amal yang saleh juga. Maka pemirsa sekalian, kaya yang sebenarnya ya sugih tanpa bondo, ya kaya yang sebenarnya adalah bukan hanya atau bukan kaya akan adanya harta. Laisal ghina an kasratil arad, ya kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, ya laisal ghina an kasratil arad, ya tidaklah dikatakan kaya atau bukan orang yang kaya dari banyaknya harta, ya walakinnal ghina ghinan nafas, ya namun yang disebut dengan kaya itu adalah kaya yang merasa cukup atau kaya hati yang merasa cukup dengan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam Fathul Bari dikatakan ghinaun nafas ma yakfika min saddi hajatin fa inna zada syai'an ada zakal ghina fakron. Kaya hati adalah merasa cukup pada segala yang engkau butuhkan. Jika lebih dari itu dan terus engkau mencari, maka itu berarti bukanlah kaya, namun sebaliknya itu adalah kefakiran. Sehingga kemudian Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan kaya yang terpuji adalah kaya hati. Hati yang selalu merasa puas dan tidak tamak dalam mencari kemewahan dunia. Kaya yang terpuji bukanlah dengan banyaknya harta dan terus-menerus ingin menambah dan terus menambah. Karena siapa saja yang terus mencari dalam rangka menambah, ia tentu tidak akan pernah merasa puas. Sebenarnya ia bukanlah orang yang kaya hati. Merujuk kepada perkataan Imam Nawawi dalam Fathul Bari ini, ya maka kita dapat menyimpulkan ya dalam Syarhul Nawawi ya dikatakan bahwasanya manusia ya itu boleh kaya, tetapi yang lebih utama adalah kaya hati, ya kaya iman, kaya jiwa yang selalu merasa cukup ya dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ikhtiar dengan optimal, kemudian menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manusia dan juga hawa harta itu memang tidak bisa dipisahkan, sehingga kita diancam. Ya, sebuah riwayat dalam Bukhari dikatakan ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah. Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian dan juga hamba mode. Ya, in atiya rodiya wa illam yu'ta lam yarda. Ya, jika diberi ia ridho. Namun jika tidak diberi ia pun tidak ridho, tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki. Ya bahkan dalam riwayat Bukhari juga baginda Nabi SAW juga bersabda, laukana libni Adam
wadiyan mimmalin lattabagha salisan. Oh, la abtagha salisan wala yamlu jawfabna adam illa turab wa yatubullahu ala man tab. Ya, seandainya manusia itu diberi dua lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Maka Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa yang ingin bertaubat, yaitu taubatnya orang-orang yang mungkin selama ini terjerat dengan hawa hartanya, dengan hawa dunia, sehingga mengorbankan akhiratnya untuk mengorbankan akhirat dan juga dunianya untuk kebahagiaan yang sejati, yaitu masuk ke dalam surganya dan mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Kita pahami bahwa naluri manusia yang cinta dengan harta, tetapi tidak semestinya ditahan, namun diarahkan sesuai dengan syariat Islam. Islam tidak melarang seseorang itu kaya selama digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan syariat dan dalam ridho dan ampunannya. Kekayaan dalam Islam itu harus dicari ya oleh umatnya dan kita sebagai hambanya, dengan persyaratan tentu saja halal dalam mencarinya dan juga pada zatnya. Kekayaan sejati dalam Islam terletak pada kaya hati. Ya, kenapa? Karena hati yang lapang dalam menerima Islam, dalam menerima iman, dalam melaksanakan ihsan, dalam meyakini takdir, qada dan qadar, itulah kekayaan yang sebenarnya. Jiwa yang jauh dari segala hawa dunia, merasa cukup dengan takdirnya, merasa puas dengan pembagian rizkinya, itulah kaya yang sebenarnya. Maka pemirsa sekalian, ya kita diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita disyariatkan untuk selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya membiasakan membaca doa, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, saya meminta memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wattuqa ya ketakwaan, wal afaf diberikan sifat afaf ya artinya menjauhkan diri dari hal yang tidak diperbolehkan, wal ghina dan juga hati yang selalu merasa cukup dan tidak butuh pada apa yang ada di sisi manusia. Ya boleh juga kita terjemahkan dengan Allahumma inni as'alukal ghina. Ya Allah, aku meminta, memohon kepadamu kekayaan yang berkah, yang baik, yang dapat menuntun hamba kepada syariahmu dan mendapatkan jannah dan keridhoanmu. Maka pemirsa sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya, memberikan kepada kita kekayaan yang berkah, yang membawa kepada keberkahan, membawa kepada jannah dan juga keridhoannya, dan menjadikan kita juga merasa puas dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tentu saja diawali dengan ikhtiar, ya berusaha, kemudian berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.